Selamat hari Minggu anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi kami boleh kembali beribadah mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, siapakah nama istri Daud? Yang kedua, kemana Daud melarikan diri untuk menjumpai Samuel? Dan yang ketiga, Samuel dan Daud bersama-sama pergi dan tinggal di manakah mereka? Dijawab ya setelah mendengar cerita. Yuk anak-anak, kita menghafal ayat hafalan ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waspada, dengan kewaspadaan. Waspada terhadap apa? Terhadap yang jahat. Karena ketika kita waspada, maka terpancar kehidupan, yaitu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Yuk anak-anak, kita nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Kling klong. Hati-hati gunakan matamu. Kling klong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kling klong. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling klong. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling klong. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling klong. Amin. Hati-hati gunakan tubuh kita dengan segala kewaspadaan. Nah, anak-anak, masih ingatkah cerita minggu yang kemarin di mana Daud boleh bekerja kembali di kerajaan atau di istananya Raja Saul? Dia kembali berperang dan membawa banyak kemenangan. Dan Saul ketika sedih, ketika tidak ada lagi sukacita seperti biasa, Daud memainkan kecapi, memuji-muji nama Tuhan. Tetapi kemarin dikisahkan bahwa secara mendadak, tiba-tiba sekali lagi Saul melempar tombak kepada Daud dan Tuhan menolong Daud sehingga dia bisa mengelak dan akhirnya dia tidak kena tombak tersebut dan segeralah dia tinggalkan istana Raja Saul. Nah, anak-anak, dia lari pulang. Raja Saul, "Hei, mau kemana kau?" katanya ya. Nah, anak-anak, maka Daud pulang ke rumahnya. Maka Saul mulai berbicara kepada beberapa pengawal, katakan, dengar ya, awasi itu Daud ya. Besok pagi bunuh dia. Pergi. Ya Tuan, katanya. Nah anak-anak, maka malam itu prajurit mulai berjaga-jaga dan mulai mengawas-awasi rumahnya Daud. Dan istri Daud yang namanya Mikal, nah dia juga lihat,
di bawah kok banyak penjaga. Mereka dengan senjata lengkap, ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang. Daud, jangan-jangan mereka mau bunuh kamu loh besok pagi loh. Udah, kita lihat saja. Kalau nanti tengah malam mereka sudah nggak berjaga-jaga lagi, kamu kabur saja. Kamu tinggalkan tempat ini. Selamatkan dirimu, larilah jauh-jauh supaya engkau tidak dibunuh. Lah terus nanti kalau udah itu nanti urusan saya deh, tenang saja. Betul anak-anak, ketika tengah malam, hampir pagi, ternyata tidak ada lagi pengawal yang mengawasi. Dan akhirnya, cepetan, ayo. Akhirnya Daud diturunkan oleh Mikal istrinya dari tembok rumahnya. Dari jendela, ayo turun. Nah di bawah sudah ada orang kepercayaan Mikal yang membantu. Ayo turun. Dan akhirnya Daud bisa melarikan diri dari lingkungan istana Raja Saul. Mikal, cepetan, talinya bawa. Pergi, udah cepetan pergi. Ya udah, makasih ya Mikal. Akhirnya Daud pergi. Nah anak-anak, bagaimana dengan Raja Saul? Ketika pagi-pagi katakan, pengawal, bawa Daud kemari. Oke, tuanku raja, katanya. Sampai pengawal di rumahnya Daud, maka istri Daud yang bernama Mikal tadi katakan, "Hai pengawal, kamu ngapain di sini? Kami mau membawa suamimu, Daud. Dia lagi sakit, lagi demam tuh. Masa sakit juga mau dibawa?" katanya. Oh, lagi sakit ya? Ya udah. Akhirnya para pengawal datang kepada Raja Saul dan katakan, "Raja Saul, istrinya bilang dia sakit." Alasan itu. Sakit, bawa seranjang-ranjangnya ke sini. Ya, aku mau bunuh dia. Nah, anak-anak, akhirnya pengawalnya balik lagi ke rumah Daud. Dan ternyata istrinya bilang, "Lo lagi sakit, kok dipaksa-paksa sih?" Ya, akhirnya pengawal tetap masuk karena mendapat perintah suruh bawa sekasur-kasurnya ke sana. Nah, anak-anak, ketika dibuka, ternyata bukan Daud. Ternyata itu adalah patung terafim yang diselimuti oleh Mikal. Nah, anak-anak, pengawal katakan, "Lah, kenapa kamu jadi berbohong dengan kami? Nanti kami juga yang dihukum oleh Raja Saul," katanya ya. Maka kembalilah para pengawal dengan tidak membawa apa-apa. Raja Saul jadi bingung. Loh, katanya Daud sakit dan aku suruh engkau bawa ke sini. Kenapa tidak dibawa? Gini Raja Saul, Daudnya sudah pergi. Apa? Yang ada itu hanya terafim yang diselimuti oleh Mikal. Panggil Mikal ke sini, katanya ya. Nah, akhirnya Mikal dipanggil oleh Raja Saul. Mikal ini sebetulnya anaknya Raja Saul yang menikah dengan Daud. Lalu Raja Saul katakan, "Hai Mikal, tahu nggak? Aku mau bunuh Daud karena Daud itu musuhku. Dia yang kelak akan merebut kerajaan ini. Kenapa engkau melindungi dia?" Ayah, dengerin. Daud itu katanya ya, sudah ngancem saya. Kalau lu nggak lepasin gua malam ini, aku akan bunuh kamu. Nah, anak-anak, inilah Mikal yang berbohong. Satu kali berbohong dengan terafim yang diselimutin. Yang kedua bohong lagi, membohongi ayahnya. Betulkah Daud mengancam Mikal? Tidak ya. Nah, inilah anak-anak. Satu kali kita berbohong akan terus menerus berbohong ya. Nah, anak-anak, akhirnya memang Daud melarikan diri. Kemana dia pergi? Dia menjumpai Samuel. Dia menjumpai Samuel di kota Rama dan dia ceritakan pengalamannya ketika akan dibunuh oleh Raja Saul. Dan sekarang dia di dalam pengejaran Raja Saul tentunya. Lalu Samuel katakan, "Mari Daud, hari ini juga kita pergi ke kota Nayot dan di sanalah kita akan memuji dan menyembah Tuhan." Nah, anak-anak, akhirnya pergilah Samuel bersama Daud ke kota Nayot. Nah, anak-anak, ternyata mata-mata Saul banyak sekali
ada yang mengabarkan, "Tuanku Raja, aku tahu Daud bersama Samuel sedang pergi ke Nayot." "Oh ya? Engkau tahu?" "Iya." "Nah, sekarang kalau begitu, hei pengawal, dengar ya. Tangkap Daud itu. Ya, bawa dia ke sini. Di kota Nayot. Pergi." Nah. Akhirnya para pengawal itu pergi dan akan menangkap Daud di kota Nayot. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Di kota Nayot itu Nabi Samuel bersama dengan nabi-nabi yang lain, bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain, mereka memuji-muji nama Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Nah, mereka menyampaikan firman Tuhan. Dan sampai-sampai orang yang disuruh oleh Saul untuk menangkap Daud, bukannya menangkap Daud, tetapi ikutan memuji-muji nama Tuhan. Mereka pulang dan tidak menangkap Daud. Raja Saul katakan, "Mana Daud? Kami di sana memuji-muji Tuhan." Waduh, nggak benar nih ya. Saul kirim yang kedua kali. Dan ketika sampai di kota Nayot, seperti kemarin lagi, mereka memuji-muji nama Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, pulang lagi tidak membawa Daud. Yang ketiga kali, Saul menyuruh mereka, dan sama seperti kemarin. Akhirnya Raja Saul sendiri yang datang untuk menangkap Daud di kota Nayot. Nah, anak-anak, tapi apa yang terjadi? Ternyata Saul pun tidak menangkap Daud, tetapi malah memuji-muji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Wow, anak-anak, inilah kuasa Tuhan. Bagaimana dengan Daud ketika melihat Saul ada bersama dengan mereka? Minggu depan kita akan mendengar ceritanya, ya. Tapi paling tidak kita berwaspada, jangan seperti Saul yang terus dikuasai dengan kejahatan di dalam hatinya. Tapi mari kita menjaga dengan kewaspadaan hati yang takut akan Tuhan. Baik tangan kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mata, kaki, mulut kita mau gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk senantiasa menjaga hidup kami dengan kewaspadaan, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa, Nana.